Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini hari pertama kita bertemu lewat video, lewat daring. Jadi sebagai guru bidang studi sistem komputer, saya akan memperkenalkan nama dulu. Sebelum kita lanjut, kita harus berkenalan, sebab ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu ya, jadi harus jadi panutan kita. Kita tidak akan menyukai sesuatu kalau kita tidak kenal. Jadi itu saja. Pertama, saya akan memperkenalkan nama lengkap Bapak Andi Asdar, SPD, mengajarkan di kelas 10 ini sistem komputer. Lalu Bapak lahir besar di Maros, tepatnya di bulan Mei tanggal 8 tahun 76. Kemudian pendidikan diawali di SD Bado-Bado, cuma sampai kelas 3 semester ganjil karena harus pindah ke Bulu-Bulu, menetap di Bulu-Bulu dan sekolah di SD Bulu-Bulu, SD Negeri 17 Bulu-Bulu. Kemudian SMP di SMP Negeri Batanghase, tingkat menengah atas di Madrasah Alia Negeri Filial 1 Biringkanaya Dayak. Saat itu masih cabang dari Madrasah Alia Negeri 1 Talasalapang. Sekarang di sana sudah menjadi MAN 3. Kemudian lanjut diploma 3 di AIK Akba, waktu itu sekarang STIMIK Akba. Lalu S1 di Universitas Veteran Republik Indonesia, sekarang menjadi Universitas Perjuangan Republik Indonesia. Pengalaman lain seperti pekerjaan banyak. Saat masih awal-awal bekerja itu di PT PT Eka Maju Marmer. Saat ini namanya PT Citata yang ada di Siloro Pangkep. Kemudian setelah itu di PT Bangun Titian Bahari yang di Galangan Kapal, Makassar. Lalu setelah kuliah D3 lanjut bekerja di Lion Air, PT Lion Air di Bandara Hasanuddin tahun 2004 sebagai staf in-flight service Makassar. Ya, 1 tahun 2 bulan kurang lebih, 2000 ya sekitar itulah, 1 tahun 2 bulan jadi staf. Ditawarkan untuk menjadi supervisor atau chief, lalu pindah ke Palu, di sana juga 1 tahun lebih, lalu dipindahkan lagi di Padang dan itu sekitar 1 tahun lebih juga. Lalu tahun 2007 menjelang 2008 dipindahkan ke Medan. Nah, di Medan ini mengundurkan diri, kembali ke Makassar
masuk ke jadi karyawan di PT Mandai Prima Bandara juga. Di sana awal masuk jadi driver supir, sekitar kurang lebih 1 bulanan, diangkat jadi kepala gudang. Tidak betah juga, sampai setahunan kurang lebih. Akhirnya dipanggil mengajar, diajak di SMK Negeri 1 Maros, dan juga bersama juga saya mengajar, diajak juga untuk mengajar di SMK swasta Pardila Mancolai. Di sana diberi jabatan sebagai kepala sekolah. Ya, tidak lama, setahunan di sana, belum melepaskan fokus di SMK 1 sampai sekarang. SMK 1 selain di SMK 1 dan juga sebagai instruktur di Kompak, LKP Kompak, sebagai instruktur komputer dan juga mengemudi sampai sekarang. Jadi itu mungkin pengalaman pekerjaan. Pengalaman lain seperti organisasi lumayan juga dari kampus, dari Madrasah Alia, dari kampus sampai kepemudaan. Ada beberapa organisasi, sampai saat ini masih bergelut di organisasi. Selain organisasi sosial masyarakat kampus, juga organisasi di bidang politik bergelut, dan juga pernah maju sebagai calon legislatif daerah Kabupaten Maros, cuma gagal karena kita tahu kondisi Maros bagaimana, kekuatan materi lebih kuat kayaknya. Itu saja mungkin untuk perkenalan. Cukup sekian, kita sedikit mengupas materi sistem komputer. Jadi kita akan masuk ke materi awal, yaitu sistem bilangan. Jadi sistem bilangan ini kita harus memahami. Yang pertama itu memahami sistem bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Jadi itu yang perlu kita pahami, ya anak-anak sekalian. Itu perlu kita betul-betul pahami. Jadi untuk awal pendahuluan, kita harus paham dulu, komputer merupakan sebuah mesin, di mana mesin yang berbasis listrik, yang hanya mengenal 2 kondisi, ya, yaitu kondisi hidup atau on, dan yang kedua kondisinya mati atau off. Yang selanjutnya disebut sebagai sebuah sistem binari atau biner atau binary, ya. Lalu dapat dikatakan bahwa hanya dengan sistem biner Anda dapat memerintahkan atau memberikan instruksi sebuah mesin komputer. Selain sistem biner, komputer juga menerapkan beberapa jenis bilangan seperti bilangan berbasis 5, berbasis 8, dan berbasis 10. Kemudian ada juga yang berbasis bilangan 16, yaitu heksadesimal. Penerapan sistem desimal dapat Anda anak-anakku perhatikan pada IV versi 4 dalam komputer jaringan. Sistem heksadesimal sebagai basis pengalamatan IP
bagaimana memberi alamat pada IP versi 6, dan pengalamatan MAC atau MAC address LAN card, bagaimana karakteristik sistem bilangan biner, desimal, oktal maupun heksadesimal. Jadi itu sedikit penjelasannya. Jadi untuk penerapan sistem bilangan itu juga kita harus pahami sedikit. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda atau anak-anakku sekalian mengenal bilangan 100, 1000, bahkan ratusan ribu yang digunakan sebagai format hitungan mata uang resmi yang digunakan oleh negara Indonesia. Format bilangan tersebut merupakan bilangan berbasis 10 yang biasa disebut desimal atau radix 10. Ada banyak jenis yang bisa disebut desimal atau radix 10. Ada banyak jenis sistem bilangan yang didefinisikan saat ini, mulai dari bilangan berbasis 2, berbasis 3, berbasis 4, berbasis 10, sampai berbasis 16. Namun, hanya sistem bilangan berbasis 2 berbasis 8, berbasis 10, dan berbasis 16 yang digunakan komputer dalam pengoperasiannya. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik. Contoh, penggunaan sistem bilangan pada komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, bilangan berbasis 2 atau biner terdiri atas angka 0 dan angka 1. Bilangan ini digunakan sebagai bahasa komputer semua bahasa pemrograman yang ada di dunia. Harus mengkonversikan bahasa mereka ke dalam bentuk biner agar dapat melakukan instruksi pada komputer. Sebagai contoh, dalam pemrograman Pascal ditetapkan bahwa tipe data integer memiliki kapasitas memori sebagai atau sebesar 8 bit, sehingga nilai maksimal penyimpanan untuk data numerik adalah sebesar 255 dalam basis desimal. Kemudian, kedua, bilangan berbasis 10 atau desimal yang terdiri atas bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dapat kita jumpai pada sistem pengalamatan pada IP versi 4 dalam jaringan komputer. Sebagai contoh, IP address 192.168.43.185. Itu contoh pengalaman memberikan alamat atau pengalamatan pada IP.
pada koneksi modem. Ya, itu mungkin sedikit. Lalu yang ketiga, bilangan berbasis 16 atau heksadesimal terdiri atas bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9, lalu ke abjad A, B, C, D, E, dan F. Penerapan dari sistem bilangan ini dapat Anda temukan pada IP address versi 6 pengalamatan MAC address atau MAC address sebuah kartu jaringan dalam komputer. Jadi itu tadi sedikit materi yang Bapak sampaikan untuk anak-anakku sekalian. Jadi selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, tapi anak-anakku harus mengerjakan tugas dulu. Ada tugas yang akan Bapak berikan, nanti Bapak sampaikan. Jadi cukup sekian mungkin materinya untuk pertemuan pertama ini. Silakan selanjutnya video akan memperlihatkan tugas dan tolong dikerjakan, kemudian dikerja kelompok maksimal 3 orang. Setelah itu, setelah selesai, silakan di upload ke YouTube channel masing-masing. Jadi kerja kelompok, tapi tetap untuk channel perorangan atau pribadi masing-masing. Tugas perorangan untuk pembuatan channel di YouTube. Jadi silakan simak tugasnya, dipelajari baik-baik, kemudian dibuat video durasi ya minimal 5 menit. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.